Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teori keseimbangan pasar. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Devila Rosita. Nama saya adalah Zazila. Nama saya Dita Maulana Nashwa. Langsung saja ke teorinya. Yang pertama ada pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Jika permintaan konsumen lebih kuat, harga suatu produk akan meningkat, dan begitu sebaliknya. Jika penawaran lebih kuat, maka harga barang akan turun. Cara menghitung jumlah keseimbangan pasar. QD sama dengan QS sama dengan QE. Atau PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangannya, D itu demand atau permintaan, S itu supply atau penawaran, P itu price atau harga, Q itu quantity, jumlah atau stok, E equilibrium atau keseimbangan. Lalu ada proses pengendalian pasar. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual adalah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, jika barang yang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembeli menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan pasar. Lalu ada pengendalian harga pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Selanjutnya, fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen, sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Lalu fungsi penawaran lebih berfokus pada koreksi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Selanjutnya, kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk stabilisasi harga. Harga dasar adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya barang yang ditawarkan atau dihasilkan produsen rugi. Apabila produsen tersebut berjumlah banyak dan sangat lemah, pemerintah sangat berkewajiban melindungi mereka. Caranya adalah menetapkan kewajiban harga dasar. Price floor atau harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Harga dasar efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang yang tak terhingga. Pada kondisi ini, tingkat penawaran barang lebih tinggi dari permintaan. Selanjutnya, harga minimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga suatu barang lebih tinggi dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di antara pemerintah dan penawaran.
apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi. Harga maksimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga suatu barang lebih tinggi dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di antara pemerintah dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi. Selanjutnya, mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan pada pasar bebas untuk melakukan perubahan harga sampai pasar seimbang, yaitu jumlah penawaran dan permintaan sama. Pasar cenderung mengarah keseimbangan, misalnya pada awal harga berada di atas tingkat keseimbangan pasar atau P1, maka produsen akan berusaha menjual barang lebih daripada kemampuan membeli konsumen. Akhirnya terjadi surplus, lalu produsen akan mulai menurunkan harga. Akhirnya harga turun, jumlah permintaan akan naik, dan jumlah penawaran akan turun, hingga harga equilibrium PE tercapai. Selanjutnya ada pergeseran keseimbangan pasar. Pada gambar 3.2, kurva penawaran telah bergeser dari S ke S1 karena penurunan harga bahan baku. Akibatnya, harga pasar merosot dari PE ke P3 dan jumlah produksi total akan meningkat dari QE ke Q3, pergeseran permintaan. Selanjutnya, ditunjukkan dalam gambar 3.3, kita melihat konsumen yang membayar harga lebih tinggi P3 dan perusahaan yang memproduksi dalam jumlah yang lebih besar Q3 karena kenaikan kurva pendapatan. Pada banyak pasar, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran bergeser dari waktu ke waktu. Pergeseran permintaan dan penawaran berikut ini gambar 3.4 mengenai pergeseran permintaan dan penawaran. Berdasarkan gambar 3.4, pergeseran penawaran dan permintaan ke kanan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari PE ke P3 dan jumlah barang yang jauh lebih besar dari QE ke Q3. Pada umumnya, harga dan jumlah barang akan berubah tergantung berapa besar pergeseran kurva penawaran dan permintaan pada bentuk kurva-kurva tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.